Pagi itu, Wida bangun sebelum alarmnya berbunyi. Bukan karena ia sudah terbiasa disiplin, tapi karena pikirannya lebih dulu terjaga. Ada sesuatu yang terus berputar di kepalanya sejak beberapa hari terakhir. Bukan mimpi besar yang ingin ia ceritakan ke semua orang. Justru sebaliknya, sebuah niat kecil yang ingin ia jaga diam-diam. Ia duduk di tepi kasur, menatap dinding yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang berubah dari luar. Kamar itu masih sederhana, pekerjaan yang ia jalani masih sama, dan hidupnya masih terlihat biasa saja bagi siapapun yang melihat. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Wida menarik napas pelan. Ia tidak membuka ponsel seperti biasanya. Tidak mengecek pesan. Tidak membuka media sosial. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memilih diam sejenak, memberi ruang pada pikirannya sendiri. Aku mulai hari ini, katanya pelan. Tidak ada yang mendengar, dan memang itu yang ia inginkan. Selama ini, setiap kali ia punya rencana, ia selalu ingin membagikannya. Kepada teman, kepada siapa saja yang mau mendengar. Ia merasa itu akan membuatnya lebih bersemangat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semangat itu sering habis sebelum benar-benar dimulai. Ia sadar, mungkin kali ini harus berbeda. Ia berdiri, merapikan kasur tanpa banyak pikir. Gerakannya tidak cepat, tapi pasti. Tidak ada drama, tidak ada janji besar. Hanya tindakan kecil yang dilakukan tanpa suara. Di meja kecil dekat kasur, ada buku yang sudah lama tidak ia buka. Ia mengambilnya, meniup debu tipis yang menempel, lalu membuka halaman kosong. Tangannya sempat berhenti, bukan karena tidak tahu harus menulis apa, tapi karena ia ingin jujur. Akhirnya ia menulis satu kalimat pendek, "Aku tidak akan banyak bicara. Aku akan jalan saja." Ia menutup buku itu. Sederhana, tapi terasa kuat. Hari itu berjalan seperti biasa di mata orang lain. Wida tetap pergi kerja, tetap menyapa orang-orang dengan senyum yang sama, tetap melakukan tugasnya tanpa terlihat berbeda. Tidak ada yang tahu bahwa pagi itu ia memulai sesuatu. Dan itu membuatnya merasa lebih tenang. Ia tidak lagi terbebani ekspektasi orang lain. Tidak ada tekanan untuk terlihat hebat. Tidak ada keinginan untuk membuktikan sesuatu ke siapapun. Hanya dirinya, dan langkah kecil yang ia jaga. Sepulang kerja, biasanya ia langsung rebahan dan tenggelam dalam layar ponsel. Tapi kali ini, ia duduk, diam, mengingat apa yang ia tulis pagi tadi. Ia tidak membuat rencana besar. Ia hanya bertanya pada dirinya sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang? Tidak perlu sempurna, tidak perlu besar, yang penting mulai. Ia berdiri, mengambil satu hal yang selama ini sering ia tunda. Sesuatu yang sebenarnya tidak sulit, tapi selalu ia alasan-alasan. Ia mengerjakannya, pelan, tanpa musik, tanpa distraksi, hanya fokus. Dan saat selesai, ia tidak merayakannya. Ia hanya duduk kembali, dan merasakan satu hal yang sudah lama tidak ia rasakan. Puas, bukan karena hasilnya luar biasa. Tapi karena akhirnya ia bergerak. Hari berikutnya, ia melakukan hal yang sama. Bangun, diam sejenak, tidak banyak bicara, langsung, mulai. Tidak selalu mudah. Ada pagi di mana ia ingin kembali ke kebiasaan lama. Ada sore di mana ia merasa lelah dan ingin menunda. Tapi ia ingat satu hal. Ia tidak perlu terlihat, ia hanya perlu jalan. Semakin hari, langkah kecil itu mulai terasa seperti kebiasaan. Tidak lagi berat, tidak lagi dipikir terlalu lama. Ia hanya melakukannya. Dan tanpa ia sadari, perubahan mulai terjadi. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi perubahan halus. Ia jadi lebih fokus, lebih tenang, lebih tahu apa yang ia lakukan. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat sesuatu yang berbeda. "Kayaknya kamu lagi sibuk ya?" tanya seseorang suatu hari. Wida hanya tersenyum. "Iya, biasa saja." Ia tidak menjelaskan, tidak merasa perlu, karena untuk pertama kalinya, ia menikmati proses tanpa harus diumumkan. Malam itu,
ia kembali membuka buku kecilnya. Ia tidak menulis panjang, hanya satu kalimat, "Aku masih jalan." Dan itu cukup. Hari demi hari terus berjalan. Ada saat di mana ia jatuh. Ada saat di mana ia kehilangan ritme. Tapi ia tidak lagi menganggap itu kegagalan. Ia hanya berhenti sejenak, lalu lanjut lagi, tanpa drama, tanpa menyalahkan diri sendiri, tanpa perlu diketahui siapapun. Ia mulai memahami sesuatu yang sederhana, tapi dalam, bahwa konsistensi bukan tentang selalu sempurna, tapi tentang selalu kembali. Dan dari situ, ia semakin yakin bahwa yang ia lakukan sedang membawa dirinya ke tempat yang berbeda. Bukan tempat yang penuh sorotan, tapi tempat yang lebih tenang, lebih pasti, lebih nyata. Wida tidak lagi merasa perlu membandingkan diri. Ia tidak lagi sibuk melihat jalan orang lain, karena ia sudah punya jalannya sendiri. Dan ia tahu, selama ia terus bergerak, sekecil apapun langkahnya, ia tidak akan kembali ke titik awal. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Bukan karena hidupnya menjadi mudah, tapi karena ia tidak lagi melawan dirinya sendiri. Ia tidak lagi menunda, tidak lagi menunggu mood, tidak lagi mencari validasi. Ia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia selalu kembali ke satu hal. Mengingat bahwa ia sudah mulai. Dan ia masih berjalan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Wida mulai terbiasa dengan ritme barunya tanpa benar-benar menyadari kapan semuanya terasa lebih ringan. Tidak ada momen besar yang menandai perubahan itu. Tidak ada hari spesial yang tiba-tiba membuatnya berbeda. Semua berjalan pelan, hampir tidak terlihat, tapi nyata. Pagi-paginya tidak lagi penuh dengan kebingungan kecil seperti harus membuka ponsel dulu atau menunda bangun beberapa menit lagi. Halo, selamat datang di pojok kamar 26. Di sini kita berbagi tentang decluttering rumah, hidup lebih sederhana, dan tips mengatur keuangan agar hidup terasa lebih tenang. Jika konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ia tetap manusia biasa, masih ada rasa malas yang datang sesekali, tapi kini ia tidak lagi menuruti semuanya. Ia tahu bahwa jika ia menunggu rasa siap, hari akan habis sebelum benar-benar dimulai. Ia bangun, duduk sebentar, menarik napas, lalu bergerak. Sesederhana itu, dan justru kesederhanaan itulah yang membuatnya bisa bertahan. Suatu pagi, saat ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, ia memperhatikan dirinya sendiri lebih lama dari biasanya. Tidak ada perubahan besar secara fisik. Tidak ada sesuatu yang mencolok, tapi ada satu hal yang berbeda. Tatapannya lebih tenang, tidak lagi penuh keraguan kecil yang dulu sering muncul tanpa ia sadari. Ia tidak tersenyum lebar, hanya mengangguk kecil, seolah memberi sinyal pada dirinya sendiri bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Hari itu berjalan seperti biasa. Di tempat kerja, aktivitas tetap sama. Orang-orang di sekitarnya masih dengan kebiasaan mereka masing-masing. Obrolan ringan, keluhan kecil, dan rutinitas yang berulang. Wida tetap ikut berbincang, tetap tersenyum, tetap hadir. Tapi ada satu hal yang berubah, ia tidak lagi terbawa arus sepenuhnya. Dulu, ia sering ikut larut dalam obrolan yang tidak ada ujungnya. Menghabiskan waktu tanpa sadar. Sekarang, ia lebih tahu kapan harus kembali fokus. Bukan karena ia ingin terlihat berbeda, tapi karena ia tahu apa yang ingin ia jaga. Waktu, energi, dan arah. Sepulang kerja, kebiasaan lamanya dulu adalah mencari pelarian. Scroll tanpa tujuan, menonton tanpa henti, atau sekadar membiarkan waktu habis tanpa arah jelas. Sekarang, ia masih beristirahat, masih memberi dirinya waktu untuk tenang. Tapi tidak lagi kehilangan kendali. Ia mulai bisa membedakan antara istirahat dan menghindar. Perbedaan yang dulu tidak pernah ia sadari. Malam itu, ia duduk di lantai kamarnya, bersandar pada dinding. Buku kecilnya ada di samping. Ia membukanya, melihat halaman-halaman sebelumnya. Tulisan-tulisannya sederhana, pendek,
Tidak ada kata-kata motivasi yang besar. Hanya catatan kecil tentang apa yang ia lakukan hari itu. Dan dari situ, ia melihat sesuatu yang membuatnya diam lebih lama. Ia tidak melewatkan banyak hari. Ada beberapa yang kosong, tapi tidak banyak. Dan setiap kali kosong, selalu ada lanjutan di hari berikutnya. Ia tersenyum kecil. Tidak sempurna, tapi tetap jalan, bisiknya. Hari-hari berikutnya membawa tantangan yang berbeda. Ada satu hari di mana ia benar-benar lelah. Bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Semua terasa berat. Ia pulang lebih awal dari biasanya, duduk di kasur tanpa membuka sepatu. Matanya menatap kosong ke depan. Pikirannya mulai berisik. Tidak apa-apa kalau hari ini tidak melakukan apa-apa. Kamu sudah cukup capek, kamu bisa mulai lagi besok. Suara-suara itu terdengar masuk akal. Dan dulu, ia pasti langsung mengikuti. Tapi kali ini, ia diam. Tidak langsung bergerak, tidak juga langsung menyerah. Ia hanya duduk, mendengarkan, lalu bertanya pelan pada dirinya sendiri. Apa aku benar-benar tidak bisa, atau aku hanya tidak ingin? Pertanyaan itu tidak menyenangkan, tapi jujur. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tidak memaksakan banyak. Ia hanya memilih satu hal kecil, sangat kecil, dan melakukannya. Tidak sempurna, tidak maksimal, tapi cukup untuk membuatnya tetap berada di jalur. Saat selesai, ia tidak merasa hebat. Ia hanya merasa lega bahwa ia tidak berhenti. Dan dari situ, ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Bahwa konsistensi bukan tentang melakukan hal besar setiap hari, tapi tentang tidak benar-benar berhenti. Sekecil apapun langkahnya. Beberapa waktu kemudian, perubahan itu mulai terlihat oleh orang lain. Tidak secara langsung. Tidak ada yang tiba-tiba berkata bahwa Wida berubah drastis. Tapi ada hal-hal kecil. Kayaknya kamu sekarang lebih fokus ya. Kamu lagi ngejar sesuatu ya. Kamu beda deh, tapi aku nggak tahu apa. Wida hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Ia tidak menjelaskan, tidak karena ingin merahasiakan dengan cara dramatis, tapi karena ia tahu, menjelaskan tidak akan mengubah apapun. Yang penting adalah ia tetap berjalan. Dan selama ini, ia belajar satu hal penting. Semakin banyak bicara, semakin besar keinginan untuk terlihat. Dan semakin besar keinginan untuk terlihat, semakin mudah kehilangan arah. Ia tidak ingin itu lagi. Ia ingin sederhana, diam, tapi nyata. Suatu malam, ia berjalan sendirian di jalan yang tidak terlalu ramai. Lampu jalan menyala temaram, angin pelan menyentuh wajahnya. Ia tidak sedang memikirkan hal besar, tidak sedang merencanakan masa depan secara detail. Ia hanya berjalan dan menikmati langkahnya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa cukup. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena ia tahu, ia sedang melakukan yang seharusnya. Hari demi hari terus berjalan. Ada kemajuan, ada hambatan, ada momen di mana ia merasa sangat yakin. Ada juga saat di mana ia kembali ragu. Tapi, kali ini, ragu itu tidak lagi menghentikannya. Hanya memperlambat sebentar, lalu ia kembali bergerak. Ia mulai memahami bahwa jalan yang ia pilih tidak selalu terlihat dari luar. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang akan melihat. Dan itu tidak apa-apa, karena tujuan dari semua ini bukan untuk dilihat, tapi untuk dijalani. Suatu pagi, saat ia kembali duduk di tepi kasur seperti hari pertama ia memulai, ia menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang baru mulai. Ia juga belum sampai tujuan. Ia ada di tengah. Dan anehnya, itu terasa nyaman. Ia tidak terburu-buru, tidak juga merasa tertinggal. Ia hanya berjalan. Buku kecilnya kini sudah hampir penuh. Halaman demi halaman berisi bukti kecil dari langkahnya. Bukan pencapaian besar, bukan hal yang akan membuat orang kagum, tapi cukup untuk membuatnya bangga pada dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Ia menutup buku itu perlahan, meletakkannya di samping, lalu berdiri. Hari baru sudah dimulai.
Dan seperti biasa, tanpa banyak kata, tanpa pengumuman, tanpa rencana yang dibagikan ke siapapun, Wida melangkah lagi, pelan, pasti, dan tetap konsisten.